Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sangat saya hormati para hadirin wal hadirat dhifullah dhifur rahman, para kiai, para asatid, sadaya jamaah yang sama-sama hadir dalam sholat subuh berjamaah, dan sebelumnya kita melaksanakan atau menghidupkan malam-malam, khususnya 10 hari di awal Zulhijjah ini, walayalin ashr, 10 hari yang utama. Insyaallah saat ini kita berada di tanah haram, di Makkah Al-Mukarramah, dan pada hari ini insyaallah pada tanggal 8 Zulhijjah kita akan diberangkatkan menuju Arafah untuk memulai rangkaian puncak ibadah haji. Kita hari ini akan berniat dan berihram, dan selanjutnya insyaallah besok tiba waktunya puncak haji, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, berhaji itu adalah wukuf di Arafah. Saudaraku, beruntung sekali bagi kita saat ini ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah, umatnya baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat flashback ke belakang, bahwa umat-umat Nabi terdahulu banyak sekali yang mengalami azab ketika mereka semua melakukan banyak dosa, tidak mau menyembah Allah, bergelimangan dosa, akhirnya saat masih berada di dunianya pun diazab oleh Allah. Kita melihat waktu zaman Nabi Nuh, ketika banyak umat tidak mau menyembah Allah, lantas kemudian ditenggelamkan. Bahkan Nabi Nuh sendiri yang berdoa, dan doa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun di atas muka bumi ini hamba-hambamu yang kafir. Maka ditibakanlah bencana banjir yang dahsyat, tidak satupun yang selamat, bahkan termasuk anaknya sendiri, Kan'an bin Nuh, tenggelam karena tidak mau masuk kapalnya Nabi Nuh, ayahnya. Semua binasa akibat tidak mau menyembah Allah. Kemudian kita pun melihat bagaimana kaum Nabi Lut, kaum Sodom, yang langsung ditimpakan azab, dibalikkan buminya sampai semua binasa, kecuali yang taat, yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Allah melalui Nabi Lut. Bahkan yang paling populer di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim hatta yarawul adzabal alim. Ini yang dialami oleh Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama pasukan tentaranya. Fir'aun lantas kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Tenggelam, binasa semuanya pasukannya. Masya Allah, tabarakallah, akibat dosa yang dia lakukan yang sangat dahsyat. Lantas kita bagaimana? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kita melakukan banyak dosa dan kesalahan,
Lantas apakah Allah turunkan azab untuk kita? Ya Allah, begitu sayang baginda Rasul kepada umatnya, begitu sayang Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Selama kita beristighfar kepada Allah, selama ada umatnya yang beristighfar kepada Allah, maka liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada kita semua selama baginda Rasul ada bersama kita. Ya Allah. Dan Allah tidak akan menimpakan azab kepada kita semua selama kita beristighfar kepada Allah. Ini artinya apa? Artinya kita sebagai umat baginda Rasul selalu dihadiri olehnya, selalu dibersamai oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita merasa dihadiri oleh beliau. Kalau seandainya kita merasa dihadiri oleh beliau, oleh junjungan kita, oleh baginda Rasulullah SAW, betapa indahnya. Apalagi di saat nanti kita wukuf di Arafah, mampukah kita menghadirkan beliau di samping kita? Mampukah kita menghadirkan beliau di sekeliling kita? Sehingga ibadah kita bisa dengan khusyuk, ibadah kita bisa dengan tadarru', ibadah kita betul-betul bisa bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji disebutkan, bitashhisi dzatil Mustafa wa huwa hadir bi ayyi maqamin yudhkaru baldani. Ya Allah, ini luar biasa Pak Bu maknanya. Dengan menghadirkan Rasulullah, hati dan pikiran kita fokus. Misalnya menghadirkan baginda Rasul hadir di depan kita. Wa huwa hadir, beliau itu hadir di tempat manapun, bi ayyi maqamin yuzkar, di tempat manapun kalau kita mengingatnya, di tempat manapun kalau kita menyebutnya. Bahkan baldani, sangat dekat sekali dengan kita. Itulah kalau kita bisa merasa dan kita bisa menyebut terus nama baginda Rasul dalam lantunan sholawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dari ayat yang tadi saya bacakan, ketika kita ingin dibersamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak ingin ditimpakan azab dari Allah, maka perbanyaklah istighfar dan sholawat. Dua amalan inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Dua amal inilah yang insya Allah akan menjadi wasilah asbab kita dekat dengan Rasulullah. Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, kalau kita sudah dekat dengan Allah dalam ampunan maghfirahnya, mau apa kita? Hajat yang kita sebutkan, yang kita telah tulis dengan sederet sebanyak apapun, mudah dan kecil bagi Allah untuk Allah kabulkan. Kalau kita sudah dibersamai oleh Rasulullah dan kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, semua hajat-hajat yang kita butuhkan pasti Allah akan kabul. Maka bismillahirrahmanirrahim, ketika kita sudah berada di Arafah, kemarin saya sudah sampaikan, ketika kita sudah masuk ke dalam tenda Arafah, maka doa yang pantas kita bacakan, doa yang diajarkan oleh para ulama kita, yang pertama adalah Allahumma
ilaika tawajjahtu wa wajhakal karim. Aradtu faj'al danbi maghfuran wa haji mabruran warhamni wa la tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Inti dari doa ini, ya Allah, aku menghadap kepadamu, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapkan itu Pak Bu. Apalagi kalau didasari dengan hati sanubari yang khusyuk. Katakan dalam diri, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Seraya kita minta sama Allah, ya Allah, aku menghadap ya Allah, aku menghadap ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan haji kami mabrur, jadikan haji kami mabrur. Sayangi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Jangan cuekkan kami ya Allah. Banggakan kami di hadapan para malaikatmu yang hadir saat ini ya Allah. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, di dalam buku atau dalam kitab yang kita terima dari para ulama, ada doa Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki